Tema kita hari ini adalah pakailah kacamata kuda. Tapi sayangnya saya nggak punya kacamata kuda, ini kacamata baca. Hari ini kita akan membahas tentang Kolose 3 ayat 1-4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaannya. Tidak sedikit orang Kristen ingin menyatakan kebenaran, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya gagal. Ada yang berapi-api ingin menyatakan, menyuarakan kebenaran, tetapi hanya sebagai topeng saja. Hari ini yang kita pelajari adalah dibangkitkan bersama Kristus. Ini artinya sebelum kita mengenal Yesus Kristus, dulunya kita mati tanpa harapan. Maka setelah kita percaya kepada Yesus, kita dibangkitkan. Itu berarti menunjukkan kita memiliki pengharapan. Tidak mati kekal, walaupun akan mati secara tubuh jasmani, akan tetapi pada kedatangannya yang kedua kali akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Dia. Dalam bahasa asli tidak ada terjemahan kata-kata perkara-perkara, tetapi lebih tepatnya adalah mencari hal-hal yang di atas. Hal ini dimaksudkan mengatur hati dan pikiran kita pada hal-hal yang di atas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mencari perkara-perkara yang di atas. Kita hidup di bumi, masa kita harus memikirkan perkara-perkara di atas saja? Kita memang hidup di bumi, maka seyogyanya sebagai anak Tuhan, pola pikir kita itu harus mengarah kepada Kristus. Berarti perkara-perkara yang di atas itu mencari hal-hal yang Kristus mau, mencari hal-hal yang Kristus sukai dalam kehidupan ini. Ingat, hidup ini tidak panjang Bapak Ibu. Kadang-kadang tiba-tiba orang itu sakit, tak berdaya, terus meninggal dunia. Kan kehidupan tidak pernah tahu misteri hidup. Tapi yang terpenting yang harus kita renungkan hari ini adalah bagaimana sebagai orang Kristen itu hidup di bumi, tetapi pola pikirnya, paradigmanya itu selalu mencari kesukaan Kristus. Di sini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seseorang boleh melakukan segala aktivitasnya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pendidik, sebagai jaksa, polisi, semuanya boleh, semuanya baik-baik saja profesi itu. Tetapi yang pasti, carilah perkara-perkara yang di atas. Tadi kita atur hati kita, pikiran kita itu mengarah kepada kebenaran. Sehingga saat Anda menjadi profesi Anda memuliakan nama Tuhan. Tidak banyak dari kita, seringkali kita menjadi orang yang penuh topeng. Kalau di gereja tampangnya manis gitu ya, haleluya, puji Tuhan. Tapi begitu keluar dari pintu gereja, kembali menjadi diri kita yang semula, kita menjadi orang yang berbeda jauh dengan apa yang ada ditampilkan di hari Minggu. Yang kita renungkan hari ini adalah karena kita sudah dibenarkan, karena kita sudah dibaharui menjadi ciptaan yang baru, maka apapun yang kami perbuat, apapun yang kita perbuat, itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena ketetapan Allah itulah yang menjadi kesukaan kita. Jadi kita anak-anak Tuhan
boleh beraktivitas, tapi mencondongkan hati kita itu kepada hal-hal yang di atas. Tidak hanya ingin memuaskan ego kita, tidak hanya ingin membuat kita bahagia terus tapi menyakiti orang lain. Kita bisa naik tinggi karir kita tapi menginjak-injak orang lain. Itu tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa menata hati dan pikiran kita sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Mencari hal-hal yang di atas berarti mencari hal-hal yang sesuatu yang Tuhan berkenan. Biarlah semua yang kita lakukan itu belajar sesuai dengan firman Tuhan. Sulit atau enggak? Sulit. Kita hidup di dunia ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda, tapi percayalah setiap visi dan misi yang Tuhan sudah taruh di hati kita itu berdampak yang baik buat sesama. Kita boleh mengabarkan firman Tuhan melalui mulut kita, melalui tingkah laku kita, melalui keramah tamahan kita, setelah senyum kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup ini perlu berbaur dengan orang lain. Tapi jangan lupa, meskipun kaki kita ini berpijak di bumi, tapi hati dan pikiran kita itu di surga. Berarti apapun yang kita perbuat itu harus selaras dengan firman Tuhan. Karena kita dibenarkan, karena kita menjadi ciptaan yang baru, maka semua yang kita perbuat harus sesuai dengan firman Tuhan. Tentunya sulit, tapi kita butuh Allah Roh Kudus yang memampukan kita menjalankan aktivitas. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.